Saya sampaikan kepada Anda bahwa potensi keberuntungan atau rezeki Anda memang diramalkan naik. Puncakkan harapan Anda, puncakkan asa Anda, puncakkan ambisi Anda. Gencarkan juga agresivitas agar ambisi itu tidak menjadi percuma. Dengan kata lain, sikap Anda, penampilan Anda, sepak terjang Anda, semuanya deh. Jangan asal-asalan. Juragan, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Tentu saja untuk membicarakan fenomena tahun kelinci air berkaitan dengan potensi Anda yang bersio macan tentunya. Para juragan, sahabat Sonora yang baik hati, saya berharap Anda tidak merasa khawatir. Apakah itu menghadapi rumor yang berkembang belakangan ini mengenai akan adanya resesi pada tahun 2023, ataupun dikarenakan Anda merasa bahwa di tahun macan air yang baru saja berlalu Anda banyak mengalami gangguan. Walaupun gangguan itu tidak fatalis, tetapi Anda rasakan mengganggu sepak terjang Anda. Tentu saja saya juga berharap Anda telah menyeksamai video resesi ini solusinya, agar kekhawatiran Anda itu semua tidak melekat sehingga mengganggu benak Anda sendiri. Nah, oleh sebab itu saya mau mengajak Anda semua yang bersio macan untuk membuka buku tahun kelinci air Imlek 2574 halaman 235. Bagi Anda yang belum memiliki buku tersebut, saya hendak membacakannya untuk Anda, asalkan Anda mau menyeksamainya dengan seserius mungkin. Keliru kalau cengkraman handal tidak diberdayakan. Itulah bait pertama pada kiat sukses Anda yang bersio macan. Keliru kalau cengkraman handal tidak Anda berdayakan. Artinya Anda patut mencengkram segala sesuatu. Dalam konteks ini tentunya adalah mencengkeram peluang. Namun bagaimana kalau Anda kemudian tidak punya keyakinan yang absolut? Anda terbias oleh keyakinan semu pembawaan daripada tahun kelinci air yang berpredikat keyakinan semu, syarat emosi dan wasangka. Tentu ini merupakan ganjalan bagi Anda. Nah, oleh sebab itu saya berharap Anda betul-betul berkeyakinan. Nah, agar Anda betul-betul berkeyakinan, saya mau kasih tahu Anda dahulu. Kalau di tahun lalu Anda memang diramalkan akan diderak oleh ciong, ya mungkin saja dan tentu saja sudah ada alami karena tahun macan akan segera berakhir. Dan bagaimana di tahun kelinci air ini? Bagaimana potensi keberuntungan atau potensi rezeki Anda pada tahun kelinci air? Saya sampaikan kepada Anda bahwa potensi keberuntungan atau rezeki Anda memang diramalkan naik. Loh, tahun lalu ciong, sekarang naik. Sejauh mana Pak Kang? Naiknya luar biasa signifikan. Kalau pada tahun lalu Anda diramalkan berada pada peringkat keempat dari 7 peringkat,
Maka di tahun ini Anda punya peluang sampai ke peringkat yang teratas alias yang pertama. Oleh sebab itu, saya berharap Anda mulai sekarang lebih yakin, lebih teliti dalam menyeksamai kiat sukses Anda ini. Karena Anda tidak boleh keliru dalam mencengkeram sesuatu peluang bisnis, maka Anda harus membuang sikap pesimistis Anda, dan menambuhkan segala kekhawatirannya, Apa yang sudah diraih pada tahun lalu tentu saja patut dipertahankan, dan di tahun ini tentu saja harus lebih ditingkatkan. Nah, untuk yang satu ini saya berharap Anda optimis dalam hal memegang prinsip, jangan pernah tergoyahkan. Masalahnya emosi dan wasangka seperti tadi saya sampaikan di awal, memang merupakan satu kendala yang harus Anda waspadai. Emosi yang seperti apakah yang sebetulnya harus Anda waspadai itu? Yaitu emosi merasa mendadak, gua ini siapa? Keangkuhan harus Anda hindari. Sukacita yang berlebihan karena adanya potensi yang terbuka di depan mata tidak boleh dikedepankan dengan secara gamblang. Jadi Anda patut bersikap tenang. Optimis memang harus dipaksakan, kecuali di tahun lalu memang Anda betul-betul terperosok karena tidak mengikuti aturan yang sebagaimana disarankan. Nah, kalau itu semua bisa Anda terapkan, Anda patut kemudian menghargai waktu Anda, menghargai sumber daya yang Anda miliki. Dengan demikian maka peluang yang tersembunyi sekalipun akan tampak transparan bagi Anda. Oleh sebab itu, apapun yang Anda lakukan harus Anda maksimalkan. Namun, janganlah memaksa diri, karena seperti tadi telah disampaikan, sumber daya yang tersedia, sumber dana yang tersedia hendaknya Anda gunakan sebagai parameter, sebagai tolok ukur bagi sepak terjang Anda. Hindari aksi yang berlebihan. Aksi yang berlebihan kenapa harus dihindari? Karena Anda baru saja lepas dari kondisi yang ciong, mendadak berkeselarasan maksimal. Jangan kaget, Nah, agar tidak kaget, segala sesuatunya harusnya Anda sikapi secara bertahap, Nah, apapun yang melampaui kemampuan harus Anda kaji, Jangan Anda kemudian bersikap takabur. Kalau semua itu bisa Anda sinergikan dengan sebagaimana mestinya, maka peluang yang ada, peluang yang tersembunyi akan bermunculan dan Anda mampu mewujudkan kesuksesan Anda justru dan bahkan di luar perkiraan Anda sendiri. Luar biasa toh? Tapi itu yang harus Anda camkan benar. Nah, potensi Anda tadi sudah disampaikan, meningkat dari keempat hingga ke level pertama. Nah, oleh sebab itu berkaitan dengan aspek karir Anda, bisnis Anda, apa yang Anda sekarang sedang kelola. Nah, dalam konteks ini hendak saya jelaskan pula, dan saya berharap Anda memahami bahwa yang dimaksud dengan pebisnis dalam konteks bahasan ini bukan terbatas hanya sebagai pengusaha saja, termasuk Anda sebagai politikus, birokrat, teknokrat, bahkan Anda yang sekarang ini sebagai karyawan sekalipun, patut mengambil kesempatan ini sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, untuk itu, puncakkan harapan Anda, puncakkan asa Anda,
puncakkan ambisi Anda. Nah, gencarkan juga agresivitas agar ambisi itu tidak menjadi percuma. Dengan kata lain, sikap Anda, penampilan Anda, sepak terjang Anda, semuanya deh. Jangan asal-asalan, ya. Harus Anda konsolidasikan dengan baik dan benar. Kecuali Anda patut bertahan nih kalau jumlah nilai keberuntungan Anda ternyata di bawah 6. Jadi dengan kata lain, kalau jumlah nilai keberuntungan Anda 6 ke atas, sikat terus, ya. Jangan biarkan ada yang lolos, ya. Ingat itu. Tetapi bagaimana apakah saya mengetahui berapa jumlah nilai keberuntungan saya? Gampang. Anda tinggal buka buku tahun kelinci air ini, ya. Di sana ada 3 tabel analisis, ya. Satu, ya, berkaitan dengan berapakah nilai usia Imlek Anda sekarang ini, ya. Kemudian berapakah nilai daripada bulan Imlek kelahiran Anda? Wah, saya nggak tahu bulan Imlek saya, Pak Kang. Kalau nggak tahu, ada 2 cara. Pertama, Anda bisa menggunakan tabel tanggal lahir nasional. Atau Anda bisa bertanya pada saya ketika acara Feng Shui di Radio Sonora sedang berlangsung pada setiap Jumat malam mulai jam 19 sampai jam 20. Ya, gampang toh. Nah, kemudian jumlah daripada keduanya itu ditambahkan dengan nilai pada jam kelahiran. Tapi ingat ya, jangan menjumlahkan nilai tabel pada 2A dengan 2B. Jadi yang harus dijumlah tabel 1, tabel 2A atau tabel 2B dan tabel kemudian ketiga, yaitu tabel jam kelahiran. Dengan demikian, Anda tahu berapa jumlah nilai keberuntungan Anda dan ada makna nilainya pula di sana. Ini penting sebagai pedoman Anda. Ya, apa yang harus Anda perbuat, ya? Kalau ini sudah Anda lakukan, segala kekhawatiran hilang, sepak terjang pun akan menjadi jauh lebih berkepastian. Lain daripada itu, perlu saya sampaikan bahwa di dalam buku ini pun, selain dijelaskan bagaimana Anda yang bersio macan sebaiknya bersikap dan bersepak terjang, Anda pun ya disarankan untuk misalnya Anda yang berusia Imlek tertentu, apa yang harus dilakukan? Anu, ataupun anu. Nah, andai kata kemudian jumlah nilai Anda tersebut tadi di bawah 6, bahkan ada caranya buat mengganjal hal-hal yang tidak mengenakan. Ganjalan-ganjalan bisa dihindari dengan Anda melakukan solusi Feng Shui atau menata kekeliruan Feng Shui sehingga menjadi baik adanya. Nah, berkaitan dengan aspek keuangan, aspek kesehatan juga ya diuraikan di sana. Namun, terlepas dari berapapun usia Imlek Anda sekarang ini, saya hendak menekankan satu hal, bahwa bagi Anda yang lahir pada bulan Imlek kedua, kelima, ketujuh, ke-8, dan ke-11, ya, sebaiknya Anda bersikap tegas terhadap pengelolaan keuangan, ya. Dalam hal pengeluaran keuangan, Anda patut mengenyahkan sikap tidak enak hati. Jadi dengan kata lain, Anda harus mengutamakan ya pemakaian yang bersifat primer ketimbang sekunder. Apalagi terhadap orang yang mau pinjam. Hutang piutang harus Anda kelola dengan baik. Jangan bilang enggak enak hati ya. Karena tahun kelinci air adalah tahun di mana Anda patut memanfaatkannya dengan maksimal. Ingat itu ya. Berkaitan dengan aspek kesehatan, Anda yang lahir pada bulan Imlek tersebut tadi, saya betul-betul berharap Anda ya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya beresiko tinggi. Loh,
Pak Kang bilang kita lagi berkeselarasan yang bersio macan. Kok nggak boleh melakukan yang beresiko tinggi? Iya, khusus Anda yang lahir pada bulan Imlek kedua, 5, 7, 8, dan 11. Itu yang nggak boleh gitu ya. Bahkan untuk berolahraga yang ekstrim sekalipun sebaiknya dihindari pula. Ya, juga bahaya alam, bahaya api dan listrik patut Anda waspadai. Tapi Pak Kang, saya kan nggak tahu. Apakah saya lahir pada bulan Imlek kedua, 5, 7, 8, atau 11? Oke, pada buku ini Anda buka halaman lampiran halaman 297. Toh, pada video Anda ini pun akan saya sertakan pula ya penampilan daripada halaman lampiran itu agar Anda tidak terkecewakan berkaitan dengan bidang bisnis yang sedang Anda kelola sekarang ini. Ya. Bagaimana prospeknya? Anda silakan menyimaknya pada halaman 251 sampai dengan 281. Bahkan pada buku ini pun pada halaman tersebut tadi dijelaskan pula bidang apakah bisnis yang sedang Anda geluti tersebut. Pekerjaan apakah, termasuk berunsur apakah bidang Anda tersebut. Apakah termasuk berunsur logam, air, kayu, api, ataupun tanah. Silakan Anda seksamai. Ya tentu saja sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kesemua ini saya sampaikan detail, panjang lebar, tentunya demi Anda, agar Anda tidak tersesat di dalam mengarungi tahun yang berkeyakinan semu ini. Karena sukses Anda adalah harapan kami semua, harapan saya dan harapan para staf dan pengurus direksi Radio Sonora FM. Sukses selalu.